Bisa diterima dulu dong rekamannya bentar. Ah, udah tuh, udah silakan mulai Ya, teman-teman. Halo. Hari ini bentar. kita, ya aku buka dulu ya. Hari ini kita kelas online kimia yang kedua dengan Mbak Safa. Yeay, prok 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 prok. Yeay. Nah, sekarang temanya ada Mbak Safa serum. lagi. Sebentar, sekarang temanya serum vitamin C nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya, nanya-nanyanya nanti di akhir atau langsung aja, Saf? Langsung aja ya biar Masih nyaut-nyautan. bisa tanya-tanya. Iya boleh. Lebih baik nanti nanyanya pakai mic ya, jangan dari chat nanti nggak Iya kelihatan. pakai mic, soalnya saya tidak melihat komentar. Ya teman-teman. Ayo Oke kita deh. mulai. Silahkan, Safa, all yours. Ayo, jangan nervous. This is so weird. Kelihatannya gimana bentuknya? Ya, serum vitamin Bentuk C. PPT? Iya, bentuk PPT. Langsung aja ya kali ya, to the point. Mm-mm. Jadi kita belajar tentang serum vitamin C. Di sini aku mau ngebahas tentang ini sih, cara produksi vitamin C, serum vitamin C untuk skala rumahan gitu. Nanti aku mau bahas tentang pertama vitamin C dalam skincare, kayak kegunaannya apa, kenapa pakai itu kayak gitu. Terus masalah dengan vitamin C, masalah ini maksudnya kayak masalah yang terjadi selama masa pembuatannya. Terus solusinya dengan membuat DIY project serum vitamin C. Habis itu resepnya nanti aku kasih tahu. Habis itu durasi ketahanan serum yang dibuat sendiri sama tanya jawab. Selanjutnya, jadi vitamin C itu adalah bahan anti-aging yaitu antioksidan yang sebelumnya aku udah bilang minggu lalu. Vitamin C ini tuh bisa ngatasin penuaan gitu. Terus dengan beberapa level, salah satunya ini. Dia dapat meningkatkan kolagen, jadi dia kayak mengenyalkan kulit dan mengurangi keriput. Jadi kayak tanda kulit masih muda itu dia kayak kenyal gitu loh. Jadi kayak fleksibilitasnya tuh kayak mantul gitu kalau disentuh. Habis itu kayak hyperpigmentation-nya memudar. Hyperpigmentation itu kayak misalnya ada dark, apa sih, kayak ada tanda hitam-hitam gitu, coklat gitu, misalnya bekas jerawat kayak gitu-gitu. Terus dia bertindak sebagai antioksidan, terus melindungi terhadap kerusakan akibat radikal bebas dari UV, polusi, sama penuaan alami. Nah itu manfaat yang ada di serum vitamin C. Kenapa pada pakai serum vitamin C, sama banyak juga yang buat formulator gitu. Nah, masalah yang ada dalam produksi vitamin C itu biasanya asam L-ascorbat sangat tidak stabil dalam produk berbasis air. L-asam ascorbat ini itu adalah kandungan vitamin C yang biasa dipakai. Si asamnya bakal berubah jadi asam dehidroascorbat atau DHA singkatannya, yang warnanya tuh nanti kuning, terus ada side produknya juga, dan pembentukannya itu sangat cepat, biasanya pada pH 3,52 dan pada suhu 25 derajat Celcius, jadi suhu ruangan gitu. Dalam amber glass tuh kayak yang aku tunjukin botol warna coklat itu. Dan biasanya tuh 50% kadarnya bakal hilang dalam seminggu. Untungnya DHA yang tadi itu dapat dikonversi kembali jadi asam L-ascorbat atau L-asam ascorbat ke kulit kita. Dan sampai sekarang sih belum ada bukti kalau proses konversinya itu bahaya bagi kulit. Jadi emang masih senyawa yang dipakai masih asam ascorbat gitu, kayak gitu. Terus tadi kan aku udah bilang kalau asam L-ascorbat sangat tidak stabil dalam produk berbasis air. Gimana dong caranya biar stabil? Nah, asam L-ascorbat ini dapat distabilkan dengan menggabungkan vitamin E dan asam ferulik, dan dia kerjanya jadi lebih bagus gitu. Ini adalah cara yang digunakan dalam beberapa serum yang dijual di pasaran, tapi kalau ingin buat DIY dengan cara ini, kita nggak cuma butuh beli vitamin E dan asam ferulat aja, tapi kita juga harus punya emulsifier. Emulsifier itu
zat untuk bantu jaga kestabilan emulsi minyak dan air. Jadi kan minyak sama air tuh nggak bisa mix ya, jadi dia immiscible, bahasanya tuh nggak bercampur. Jadi dia butuh namanya emulsifier supaya nanti ada bisa terdispersi gitu ke dalam larutannya. Dan kenapa butuh itu? Karena vitamin E ini dia tuh nggak cocok sama air gitu. Dan kalau kita udah nyampurin itu semua, kita juga butuh bahan pengawet untuk menekan pertumbuhan bakteri sehingga produknya bisa bertahan lebih lama dan kita nggak perlu buat lagi dalam waktu dekat. Terus kalau kayak gitu mau buat sendiri harganya jadi lebih mahal deh. Jadi ini untuk gabungan ini kurang recommended sih kalau buat sendiri. Terus selain itu asam L-ascorbat juga dapat distabilkan dengan mengubah struktur kimianya. Jadi ini beberapa turunan. Jadi ini biasanya ini tuh namanya L asam ascorbat atau bahasa Inggrisnya ascorbic acid. Ini produk yang biasa kita pakai untuk pembuatan serum vitamin C dan biasanya juga kalau nggak pakai ini pun pakai turunannya gitu. Turunannya ada ini magnesium ascorbyl phosphate. Kelihatan ada Mg2+. Kelihatan nggak ya kursorku? Ini pointerku, ini Mg2+, makanya dia namanya magnesium ascorbyl phosphate. Habis itu ada yang ini, gambarnya kayak jaring laba-laba. Ini adalah ascorbyl tetraisopalmitate. Habis itu ini adalah tetrahexyl decyl ascorbate. Nah, ini semua, yang tiga ini tuh adalah turunan dari asam ascorbat. Jadi sifatnya masih mirip-mirip gitu loh, cuman beberapa propertiesnya atau karakteristiknya berbeda gitu. Tapi kalau biasanya produk serum vitamin C pakai yang ini, nanti tuh mereka harus ngekonversiin. Jadi kayak dalam kayak proses di dalam serumnya sendiri itu nanti dia bakal konversi ke asam ascorbat gitu. Susah nggak? Tidak ada yang komentar. Sangat kimia. Sangat kimia gitu. Ini kimia banget. Ini adalah kimia kayak gini tuh adalah mata kuliah paling susah, kimia organik namanya. Kimia organik itu adalah mata kuliah paling susah. Ya, kedengeran susah juga. Iya, terdengar susah, emang susah gitu. Ya. Terus ini, semua masalah ini tapi tapi masalah tadi itu bisa diatasin dengan kita pakai buat DIY serum vitamin C yang bisa kita remake setiap minggu atau lebih. Ini keuntungan dari membuat serum vitamin C ini sendiri adalah pertama, semua bahan mudah didapat, bisa cari di apotek, online shop atau toko bahan kimia. Kedua, dia tuh hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit tanpa menggunakan peralatan khusus. Tiga, ini lebih efektif daripada produk yang dibeli toko-toko. Apalagi kalau belinya online, kita jadi nggak harus nungguin produknya lama gitu. Belum lagi kalau si penjual stoknya lagi habis kan. Terus yang keempat, kita bisa dengan mudah nyesuaiin jumlah vitamin C dalam serum yang kita bikin. Bisa nambahin LAA itu tadi ya, asam ascorbik, aku singkat jadi LAA, lebih banyak untuk ningkatin efektivitasnya, atau bisa pakai lebih dikit LAA biar ngurangin iritasi gitu kalau misalnya kulitnya yang sensitif. Terus yang kelima, dia bakal lebih murah lah ketimbang kalau beli yang beli yang di toko kan biasanya dikit, mililiternya dikit, terus mahal, terus kalau udah habis harus beli lagi kayak gitu. Kalau buat sendiri kan lebih enak gitu. Terus untuk serum vitamin C yang efektif, kita tuh butuhin 5-20% LAA pada pH kurang dari 3,5. Kalau di atas 20%, efektivitas LAA-nya tuh nggak ningkat, tapi malah efek sampingnya ningkat, kayak misal malah bikin iritasi. Jadi kalau bikin serum vitamin C ini tuh minimal konsentrasinya itu sekitar 20%. Kalau lebih itu nanti malah jadi iritasi kulit kita. Terus inilah yang kita butuhin untuk membuat serum vitamin C. Bahan-bahannya pertama ada bubuk asam L-ascorbat. Nanti bentuknya tuh bubuk padatan kering gitu. Terus LA ini cukup
stabil dan murah, kita bisa beli ini di apotek atau bisa pesen lewat online shop. Aku nggak rekomendasiin kalau pakai tablet, soalnya kan harus dihancurin dulu. Terus biasanya kalau pakai tablet tuh harganya lebih mahal. Dan ribet juga, kita harus numbukin dulu, dan kadang kalau numbuk tuh partikelnya tuh nggak jadi bubuk banget gitu loh, kurang halus. Terus selanjutnya Aquades, atau bisa sih pakai air biasa, tapi harus sering buat ulang, soalnya kan ada kandungan mineralnya. Kalau air biasa kan ada kandungan mineral, nah itu kemungkinan ada ion logamnya, jadi dia tuh dapat mempercepat laju dekomposisi LA-nya, jadi cepat rusak produknya gitu. Terus habis itu baking soda. Kalau cuma pakai asam ascorbat tadi terus sama air, nanti pH-nya jadi bakal rendah banget. Kayak jadi terlalu asam yang bisa nyebabin iritasi. Jadi baking soda itu sifatnya basah kan. Jadi kita bisa gunain untuk nge-adjust atau nyesuaiin pH-nya begitu biar lebih dekat ke pH kulit. Ada yang tahu nggak pH kulit itu berapa yang normal? Kulit asam ya? pH kulit. Ya, kulit asam nggak? Sarah bilang 4 tuh. WD, Ya Sade, Sarah. benar. Berarti nggak basah ya? 4 basah kan? Enggak. pH normal kulit kita tuh di range 4 sampai 5,5 gitu. Jadi kalau buat serum vitamin C gitu emang harus pH-nya tuh jangan terlalu asam, misalnya jangan di bawah 4 kayak gitu, nanti malah bikin iritasi. Jadi harus mendekati sama pH kulit kita gitu. Cool. Selanjutnya ada strip pH. Ya, ini untuk melihat nilai pH-nya supaya benar nggak pH-nya segitu. Di situ ada 1/4 sendok teh atau sendok teh lah. Dia pakai nanti tuh, kalau dia tuh bilangnya di sini dia sekitar 1,23 atau 1,48 mili. Tapi itu hitungan Amerika, maksudnya kayak standar sendoknya. Aku nggak tahu sih sendoknya beda apa sama. Biasanya jadi tuh 1/4 sendok teh itu bisa diterjemahin jadi sekitar 1 gram asam ascorbat. Tapi kalau misalnya mau pakai timbangan, kalau punya timbangan ya itu lebih bagus, jadi lebih akurat gitu kan. Terus wadah yang cocok. Kalau bisa yang kedap udara, tapi nggak harus kedap udara banget, nggak apa-apa. Soalnya nanti kan kita kalau buat bakal remake berkali-kali. Jadi jadi nggak apa-apa kalau wadahnya nggak terlalu kedap gitu. Terus buat botolnya bisa beli di mana aja sih. Di Miniso tuh banyak juga botol-botol kosongan buat skincare. Ini bukan endorse ya, saya tidak kerja sama dengan Miniso, tapi pernah lihat ada banyak. Atau kayak pakai botol bekas kayak gini, misalnya kelihatan nggak sih? Oh ini kayak gini. Biasanya kalau serum pakai kayak gini, botol kecil kayak gini. Biasanya kayak gini. Kalau misalnya kalian punya serum botol kayak gini bekas juga bisa dipakai. Malah lebih murah juga kan, jadi hemat. Terus habis itu ada aluminium foil. Aluminium foil ini gunanya untuk membungkus wadah biar kedap cahaya. Terus cara kerjanya. Yang pertama, cari tahu volume wadah dalam mililiter. Biasanya tertulis dalam kemasan. Misalnya ini berapa ya volumenya? Nggak tahu, aku nggak ketemu. Oh nih, netonya 20 mili. Ini sekitar 20 mili. Berarti nanti volumenya adalah 20 mililiter. Terus yang kedua, hitung berapa gram LAA yang dibutuhkan. Cara ngitungnya gini, misalnya untuk serum dengan konsentrasi 5%, kita ngaliin volume wadah 20 mili misalnya dengan 0,05 untuk mendapatkan LAA yang dibutuhkan dalam gram. Di situ untuk serum 10%, kalikan volume wadah dengan 0,1 untuk mendapatkan LAA yang dibutuhkan dalam gram. Habis itu untuk serum 20%, kalikan volume wadah dengan 0,2 untuk mendapatkan LAA yang dibutuhkan dalam gram. Nah, ini tuh perhitungannya dapat dari mana sih? Perhitungan ini dapat dari rumus ini. Wah. Ini ada perhitungannya selalu dipakai kalau aku lagi nge-lab. Karena ini penting banget untuk ngitung konsentrasi. Kita sering banget nganalisis konsentrasi dalam senyawa, misalnya dalam obat, kayak gitu-gitu.
Rumusnya dari, aku pakai yang ini nih, concentration in percent, terus sama dengan 100 kali mass solute in gram dibagi sama volume solution in milliliter. Nah, ini aku ngasih derivasi, apa ya, kayak cara ngitung ya. Misalnya nih, ingin membuat 20 mili serum vitamin C dengan kadar 10%. Kita bisa masukin, jadi kan concentration, ada yang mau dengar, mau ngikutin aku ngitung nggak? Jadi kan concentration-nya kan 10% nih, kadarnya 10%. Habis itu sama dengan 100 kan, dikali massa dalam gramnya. Nah, massa dalam gram ini yang kita cari nantinya. Habis itu dibagi volume larutan dalam mililiter. Terus habis itu kita masukin angkanya yang ada 10, terus ini, terus tadi volumenya kan 20 mili misalnya. Nah, terus jadi ini kan tahu lah ya perhitungan biasa, ini jadi 200 sama dengan 100, terus massa dalam gramnya ketemu 2 gram gitu. Itu untuk kalau ngitung dari awalnya. Tapi kalau pakai yang aku tadi udah tulis sebelumnya bisa langsung 20 kali 0,1 sama dengan 2 gram. Jadi dibutuhin 2 gram LAA atau asam ascorbat untuk buat serum vitamin C dengan kadar 10%. Cara kerja selanjutnya, bersihkan wadah, cuci bersih, lalu bilas dengan alkohol dan biarkan kering, lalu bilas beberapa kali dengan Aquades. Jika nggak punya waktu untuk ini, bisa lewatin bagian alkohol, tapi nanti produknya bisa lebih cepat habis gitu, karena nanti dia bakal kayak semacam evaporate, menguap gitu. Kalau mau buat ulang setiap minggu sih jadi nggak masalah, karena kan emang kita bakal remake produknya gitu tiap minggu. Terus selanjutnya masukkan jumlah asam ascorbat yang sesuai dalam wadah. Kalau misalnya punya timbangan bisa dipakai, kalau nggak punya bisa pakai ini ukuran 1/4 sendok teh. Terus kita assume atau anggap bahwa 1 sendok teh itu sekitar 1,5 gram atau 1,5 gram. Nggak harus tepat, karena kulit kita nggak bakal respon secara signifikan perbedaan terhadap asam ascorbat 5% sama asam ascorbat 7%. Selanjutnya, larutkan bubuk asam ascorbat, tambahkan Aquades sekitar setengah wadah, pasang tutupnya, terus goyang sampai semua bubuk LAA larut. Goyangnya tuh kayak gini loh, biasanya kalau kelihatan. Biasanya kalau di lab kita tuh nge-shake suatu itu tuh kadang pakai ini, kayak ada stirrer atau pengaduk, diaduk ini, atau kalau nggak ada biasanya kita kayak gini, goyangnya gini, diputer gitu. Ini adalah praktek gitu. Habis itu, nah ini contohnya botol kayak gitu. Selanjutnya, tambahkan sisa Aquades, kocok beberapa kali nggak tercampur. Jadi tadi kan nambahin Aquadesnya setengah aja gitu loh, supaya bisa keaduk. Nah, kayak cuma untuk ngelarutin doang gitu loh, setengah aja. Baru nanti kalau udah terlarut semua, baru dipenuhin gitu airnya sampai botolnya penuh. Terus kocok lagi biar semuanya tercampur. Habis itu penyesuaian pH. Jadi habis udah kita selesai, itu sebenarnya udah proses udah selesai. Tapi kita coba tes pH-nya. Jadi kita misalnya kayak ini nih, aku nggak punya pH strip sih. Misalnya nih ambil ya, kayak gini, terus kamu masuk, misalnya ada pH strip gitu, tetes di situ, terus nanti bisa dilihat kayak gini nih gambarnya. Nah, ini pH-nya dia sekitar 4-an gitu, sekitar 4-an. Jadi, kalau misalnya pH-nya kayak terlalu rendah, kita bisa tambahin baking soda sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, karena biasanya tuh cuma butuh kayak 3 butir baking soda gitu loh, buat ngubah pH-nya biar dia di antara 3-4. Habis itu, bungkus botol dengan aluminium foil. Ini tuh cara termudah dan termurah untuk melindungi zat yang peka terhadap cahaya. Soalnya kalau misalnya dia tuh kan sensitif sama cahaya. Kalau misalnya nggak ditutup itu nanti gampang rusak gitu loh. Jadi kayak malah gagal, produknya nggak jadi. Terus selanjutnya, berapa lama serum vitamin C ini dapat bertahan? Ada yang tahu nggak berapa lama? Ini ada orangnya nggak sih?
Nggak tahu. Tidak tahu. Jadi untuk serum buatan sendiri itu dia bisa bertahan lama sekitar dua apa nih, tebak? 2 bulan. Dua 2 bulan, tahun. oke. 2 tahun. 2 bulan nggak sih? Emang lama banget loh. Enggak, ternyata cuma 2 minggu. 2 minggu kawan-kawan. Dan ini dengan pelindung cahaya tadi harus ditutup aluminium foil. Nah, kalau misalnya udah 2 minggu, nanti tuh warnanya bakal jadi kuning gitu setelah seminggu dan lebih kuning lagi setelah 2 minggu. Jadi kemungkinan 2 minggu tuh batasnya. pH-nya cukup rendah sehingga sebagian besar bakteri tidak akan dapat berkembang. Ini udah kelar sih materinya. Selanjutnya adalah pertanyaan. Yang ngikutin tadi aku mau nanya. Jadi ini aku nanya ke kalian. Jawab ya. Mengapa DIY vitamin C ini tidak memerlukan preservatif? Ayo jawab, ayo jawab. Preservatif tuh maksudnya gimana? Oh, preservatif. Nah, belum tahu ya preservatif nih, aku kasihin. Preservatif, kelihatan nggak? Preservatif adalah senyawa yang membantu memperlambat atau mencegah pertumbuhan bakteri. Atau kalau bahasa orang-orang bilangnya pengawet lah gitu. Tapi lebih tepatnya ini sih fungsinya. Kenapa nggak perlu? Tadi aku udah bilang loh. Apa ini? Tadi aku udah bilang sebelumnya kan itu asam, lalala. Itu aku udah jawab itu bagusan. Karena bakterinya selalu kembang. Asam. Jadi jawabnya apa, Sarah? Karena bakterinya? Karena pH-nya rendah. Benar. Siapa nih? Panggilannya siapa? Sukma Dewi Astuti. Sukma. Gak tahu panggilannya siapa. Gak apa-apa aku panggil Sukma ya. Enggak dong apa-apa. Karena pH-nya rendah, benar. Nah, karena pH-nya rendah. Biasanya tuh kalau kita sering nonton video DIY, aku sering nonton, itu biasanya disebut-sebut tuh semua produk yang berbasis air perlu pengawet tambahan yang sebenarnya kurang akurat. pH rendah atau konsentrasi ion hidrogen tinggi, kalau bingung ya, anggap aja pH rendah atau asam, itu dengan sendirinya adalah pengawet. Misalnya contoh nih cuka itu dia bersifat preservatif untuk dirinya sendiri atau sifatnya tuh kayak dia bisa ngawetin diri sendiri gitu loh, dan dia juga bisa digunain untuk ngawetin makanan lain. Biasanya produk dengan pH di bawah 4 atau di atas 10, kalau di atas 10 tuh basah banget itu, dia nggak perlu pengawet lagi karena dia udah punya karena dia bisa ngawetin sendiri. Tapi kalau pH-nya ekstrem kayak terlalu di bawah 4 atau di atas 10, yang biasanya nggak cocok sih buat formulasi kosmetik gitu, karena biasanya kalau kosmetik tuh produknya yang dipakai emulsi itu campuran minyak dan air. Jadi kalau misalnya pH ekstrem buat ngawetin itu biasanya di fase air aja gitu, yang homogen. Homogen tuh jadi satu, terus fasenya air gitu, bukan campuran air atau minyak. Dan juga untuk DIY project ini kita bakal pakai itu tuh seminggu terus buat lagi, seminggu atau 2 minggu terus buat lagi kan. Jadi pH rendah ini tuh udah cukup untuk ngawetin produknya selama seminggu atau 2 minggu itu. Jadi kalau buat DIY ini karena kita juga bakal remake tiap 2 minggunya, kita nggak perlu lagi nambahin preservatif atau pengawet gitu. Karena pH-nya juga udah asam. Selanjutnya, kayaknya pertanyaannya susah nggak sih? Bukannya asam askorbat bakal mengkristal di kulit, jadinya bikin gak ngaruh. Kayaknya aku nanyanya susah ya. Kristalisasi. Ini kristalisasi, kalau ada yang nggak tahu kristal itu apa, kristalisasi adalah proses di mana terjadi pembentukan zat padat, ya jadi dia memadat gitu, mengendap, memadat, di mana atom atau molekul sangat terorganisir menjadi struktur yang dikenal sebagai kristal. Ini konsepnya lebih panjang sih, tapi intinya jadi padatan lah gitu. Menurut kalian bener nggak dia bakal mengkristal di kulit terus jadi nggak ngaruh? Enggak.
Iya, ya enggak lah. Kenapa kalau misalnya mengkristal pasti nggak ada nih formulator atau cosmetic scientist yang buat ini. Kenapa aku nanya ini? Karena aku pernah baca, pernah lihat lah di social media ada yang bilang kalau L-asam ascorbat tuh apa dari serum tuh bakal mengkristal pada kulit dan nggak nembus karena ada pelarut lain yang dipakai. Karena dia apa biasanya kalau kita buat produk gitu, kita tuh pakai pelarut, biasanya namanya solvent, pakai pelarut gitu. Nah kalau ini kan tadi kita nggak pakai pelarut ya, kita cuma pakai air, pelarutnya tuh air, tapi kita nggak pakai pelarut lain gitu. Makanya pada kayak loh nanti bukan jadi mengkristal ya gitu. Ternyata ada studinya itu tidak mengkristal, dan juga buat ngaruh di kulitnya ada studi juga kalau asam ascorbat yang bentuknya padat, tadi kan kita pakainya bentuk padat serbuk ya, itu bakal bekerja dengan baik di kulit. Ini dari kayaknya aku ambil materinya susah banget kali ya. Nah ini dari penelitiannya, nggak usah dibaca sih. Jadi judulnya kalau mau baca-baca jurnal mungkin kepo, itu dari An Immunohistological Study of Anhydrous Topical Ascorbic Acid Composition on Ex vivo Human Skin. Jadi dari penelitian ini, contoh aja, dia menemukan adanya peningkatan kolagen dan sitokeratin saat produk yang mengandung kristal asam ascorbat atau padatan asam ascorbat tadi yang kita pakai diaplikasikan pada sampel kulit. Jadi malah studinya bilang kalau dia malah ningkatin kolagen gitu loh. Terus kemungkinan sih kalau prosesnya dia itu dari proses air menguap dari kulit kita. Jadi air menguap dari kulit kita tuh ada nama proses biologisnya. Proses biologisnya namanya transepidermal water loss. Tapi aku nggak bakal bahas itu juga karena itu susah sih. Ini tuh materi kuliah kan. Maksudnya ini tuh kayak kimia terapan yang biasanya kita pakai untuk ngide buat produk tuh gimana gitu loh. Nah, jadi karena ada proses air nguap itu dari kulit kita, dia tuh bakal ngelarutin asam ascorbat dan jadinya nyerap ke kulit gitu. Susah nggak materinya? Ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya nggak usah dipikirin banget-banget juga nggak apa-apa sih, untuk ilmu aja. Yang penting kan tadi yang cara kerjanya pas kalian buat itu. Ini cuma kayak, oh kenapa, cuma kayak biar tahu aja gitu loh, oh kenapa dia diginiin, kenapa dia nggak digituin, kayak gitu-gitu. Selanjutnya, aku mau nanya, harusnya pakai asam ascorbat yang cosmetic grade nggak sih? Ada yang mau jawab? Ayo silahkan, mungkin yang baru gabung bisa jawab. Oke, yang ngerti mungkin. Terlalu. Yang baru gabung mungkin nggak ngerti materinya apa ini. Iya kali ya, nggak apa-apa. Yeah. Langsung aku jawab aja lah. Ini soalnya materinya bentar lagi udah kelar. Jadi harusnya pakai asam ascorbat yang cosmetic grade nggak sih? Kan ini mau buat serum vitamin C, mau buat untuk kosmetik. Harusnya pakai yang kelas kosmetik nggak sih? Oh tadi kan kita pakainya dari apotek kan, kalau apotek berarti pakai dari pharmaceutical grade, bukan untuk kosmetik. Mungkin nggak ada yang jawab, malu atau emang nggak tahu mau jawab apa. Aku jawab ya, jadi misalnya nih ada kepo gitu, kenapa kok pakainya, emang nggak apa-apa ya kalau misalnya pakai pharmaceutical, pakai yang di apotek, asam ascorbat yang di apotek, bukan asam ascorbat yang untuk kosmetik misalnya. Tapi saya nggak jawab gimana jawabnya. Jadi asam ascorbat pharmaceutical grade yang beli di apotek atau untuk obat di apotek itu umumnya lebih murni dari asam ascorbat cosmetic grade. Jadi dia tuh kalau yang untuk pharmaceutical grade tuh lebih murni gitu loh. Karena L-asam ascorbat adalah senyawa murni, jadi nggak terlalu ada banyak variasi di komposisinya. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitu kalau mau pakai yang cosmetic grade, mau pakai yang pharmaceutical grade itu nggak terlalu ngaruh. Tapi mungkin ada kemungkinan kalau misalnya kita pakai yang untuk kosmetik langsung, itu bakal mudah ngelarutinnya. Tadi kan kita ada proses kayak ngecampurin bubuknya ya. Nah,
Kalau misalnya pakai cosmetic grade, ada kemungkinan jadi lebih cepat ngelarutinnya. Tapi proses yang tadi itu udah bisa juga kok. Jadi paling cuma nunggu lama gitu loh, lebih lama aja. Cuman tetap bisa larut. Terus ini video, kedengeran nggak? So here's what you need for this DIY vitamin C serum. First, you need L-ascorbic Suaranya kayak gitu. Suaranya kayak gema nggak sih? acid powder. As a dry solid, L-ascorbic acid is reasonably stable and Kalian bisa dengar suaranya nggak? Bisa, tapi kayak ada vibrato. Kayak gema gitu ya? Oh, kayak vibrato tuh. Gitu kan. Iya. Aduh, gimana sih? Mungkin buka langsung di YouTube bisa nggak? Coba. Tapi aku harus X. iklan. Bentar. Iklan. Ya Iklannya udah. lama banget. Iklannya lama banget. Kenapa skip? Bentar, aku harus nge-share yang di sini dulu berarti. Stop dulu. Terus nge-share yang YouTube. Ini aku dapat kelihatan. Ini aku dapat info caranya itu dari video ini. Jadi mbaknya ini, youtubernya ini dia tuh ilmuwan apa sih, emang dia bergelut di dunia kosmetik, udah S3 gitu. Jadi terpercaya gitu karena berdasarkan scientific. you can find this at most Sama aja, tetap ini ya. Gema, ya nggak sih? Berarti emang. Ya udah nggak apa, gema aja kali. Ya udah biar ada Loadingnya lama lagi. Gitu. Kalian lihat loadingnya nggak? Coba internetnya you maaf ya. need L-ascorbic acid Maaf powder. teman-teman, internetnya As lagi a dry bermasalah. solid, L-ascorbic Udah nggak usah dengan suaranya. Jadi ini dia asam ascorbatnya. Nih, tuh tulisannya. Kandungannya ada vitamin C 2.500 gram, banyak banget ya. Terus ini dia pakai di mineralized water atau Aquades bahasa Indonesianya. Dia pakai Aquades. Terus dia ngomong lah kenapa dia pakai itu. Situ dia pakai kelewatan. Jangan kusip. Terus dia ngomong kenapa pakai Aquades, tadi aku udah bilangin. Terus dia pakai ini baking soda. Mungkin bisa dibacakan captionnya? Ini skala pH-nya. Tuh baking soda tuh sekitar segitu pH-nya, asam ascorbat segini, terus ini kulit. Tadi udah yang Sarah bilang sekitar itu, benar. Ini pH-nya, pH strip pakai universal indicator. Terus cara pakainya nanti dicocokin warnanya gitu sama yang di sini. Nanti deh itu masih nanti. Terus ini dia pakai 1/4 sendok teh. Nah, kalau dia tuh punya ukuran kayak gini. Tapi bagus lagi kalau kita punya timbangan gitu, jadi lebih akurat. There's so much leeway. Ini nonton video tanpa suara. Nah, ini botolnya yang dipakai sama kayak punya aku ini. Same. It doesn't have to be truly airtight because you'll be remaking this quite often, frequently. Ya, aku bacain aja kali ya. If you have an old container, you can clean and reuse that. You can also use some aluminum foil to protect your vitamin C serum from light. Nah, ini cara buat serumnya. Ini jadi double job belajar bahasa Inggris. Pertama itu sih tadi caranya, kita ngitung, kita harus figuring out, kita harus tahu berapa volumenya botol ini, 20 ml misalnya nih contohnya. Di sini juga dikasih tahu kalau pakai bekas biasanya ada. Terus ini sih kalau bingung caranya bisa pakai ngitung, masukin ke gelas yang udah ada volume ukur kayak gitu-gitu.
Terus ini cara ngitung asam askorbat yang dibutuhin pakai rumus ini atau rumus yang tadi aku sebutin sama aja. Ini cuma kayak dibolak-balik aja sih rumusnya. Terus langsung aja skip. Terus dia nah ini prosesnya dari sini. Nah masukin itu, oh iya, dia di sini pakai ini kan, pakai kertas. Ini juga bagus. Kalau kalian punya funnel tuh apa ya? Bahasa Indonesia kayak corong gitu untuk misalnya taruh minyak itu lebih bagus. Jadi nggak berceceran gitu loh powdernya. Dia taruh itu, dia masukin air di aquades setengahnya aja untuk ngelarutin dulu. Di situ diaduk, ngaduknya kayak gitu, digoyang-goyang. Habis itu ini kayak praktikum online. Terus tambahin aquades sampai penuh, aduk lagi. Terus coba tetesin serumnya ke pH strip, dites pH-nya. Terus pH-nya kalau masih terlalu rendah, jauh pH terendah ini maksudnya jauh dari pH kulit normal kita harus tambahin baking soda lagi. Baking soda itu sifatnya basa, jadi dia bisa menaikin nilai pH. Terus nanti itu dia dapat sekitar 3/4. Terus kalau udah, dia tutup pakai aluminium foil supaya kedap cahaya yang nggak rusak. Karena kalau kena cahaya dia bakal jadi rusak gitu, decomposes gitu. Terus dia bilang kalau biasanya tuh tadi cuma seminggu tuh udah jadi kuning, terus 2 minggu lebih kuning lagi. Gitu sih. Udah gitu caranya. Aku mau stop lagi. Oh, bentar. Gitu. From tab. Balikin ke PPT tadi. Nih ya, mungkin kalau ada yang mau lihat tentang kimia kosmetik gitu, atau kimia aja sih bisa di labmuffin.com. Ini aku berterima kasih aja sih sama mbaknya, karena dia kayak ngasih ilmu banyak banget tentang kosmetik. Dan dia sering kasih review juga, reviewnya juga berdasarkan scientific, jadi kayak lebih terpercaya gitu. Selanjutnya, udah selesai. Ini dia. Terima kasih. Nanti rekaman ini yang datangnya terlambat bisa lihat di YouTube, gitu. Bakal diupload di YouTube. Terus ini kalau yang belum follow Instagramnya, kalian bantu nih Instagramku, ini WhatsAppku kalau ada yang mau ditanyain. Sudah begitu, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Safa. Masih menggema. Ya, terima kasih Mbak Safa atas materi. Masih menggema? Enggak tadi udah. Oh, okay. Jadi tadi yang terlambat ada yang mau ditanyakan apa gimana? Kurang jelas karena tiba-tiba loncat apa gimana? Bingung gak sih? Susah ya? Materinya susah gak sih? Ya, aku karena nggak punya basic kimia, jadi aku ya betul bingung. Karena aku terakhir kali IPA juga kan SMP yang beda jauh sama mungkin kalian ada yang kuliah SMA-nya kimia gitu kan? Mungkin tahu. SMA-nya IPA. Oh ya, setelah IPA. SMA-nya IPA, SMA-nya kimia. Ya, IPS. Yang IPS mungkin sangat kebingungan. Anak-anak asal murni atau IPS itu gitu. Kimia banget tadi sih, karena emang kalau kita buat produk harus tahu gitu loh, apalagi skala lab. Ya, tapi benar sekali. Tapi tadi itu kan aku nanti PPT-nya aku share, itu kan ada cara kerjanya tuh. Cara kerja sama bahan-bahannya tuh bisa dicoba sendiri sih, itu simple, semua orang bisa. Gak perlu harus tahu basic-basicnya. Gitu. Iya, nyarinya juga gampang di apotek aja, silahkan. Di apotek aja. Yang pengen karantina, masih karantina nggak sih itu? Pandemi ini hati-hati aja, nanti keluarnya PHBS. PHBS, tetap jaga protokolnya. Mungkin bisa, karena apa namanya takut kalau ke supermarket ketularan gitu. Oh iya, atau bisa lewat online shop. Atau misalnya bareng-bareng sama temennya, ayo kita buat, tapi sama aja ya nggak PHBS. PHBS dong. Atau sekeluarga gitu, sekeluarga pengen buat
sama mama, papa, adik, kakak, siapa lagi mau nyobain. Aku nggak ada kerjaan nih, aku mau buat serum vitamin C gitu bisa. Pakai cara Mungkin kerja bisa yang bikin tadi. video DIY-nya sendiri. Benar. Mungkin bisa. Mungkin kalau pada mau nyoba nanti kita kasih sesuatu. Woi, nanti kalau misalnya pada nyoba terus ngerekam Dan video buat tapi video, kok hasilnya kok beda, bisa tanya Safa gitu kan. hasilnya kok beda, terus kenapa? Kok gini Mbak? Gitu. Itu emang aplikasi banget ya tadi itu ya, aplikasi banget. Dan biasanya kita di lab tuh kayak gitu. Ya. Jadi ini lab skala online. Lab online, praktikum. Tadi aku lihat kok kayaknya susah-susah, itu berapa harganya totalnya? Alat dan bahan. Kalau alat mungkin nggak terlalu ya. Kalau alat tuh kan kayak bahan. dia kayak si bahan ini ya. Sebenarnya botolnya paling. Botol kan bisa bekas ya. Kalau pH ini pun bahan-bahannya tadi ya dicoba nggak apa-apa sih. Tapi kayak pH itu pasti nanti dia kalau buat awal rendah, pH-nya tuh pasti. Nanti tambahin aja baking soda 1 sendok teh gitu tuh biasanya udah jadi sesuai sama kulit kita. Itu bisa di skip pH-nya, terus pakai sendok teh kan atau sendok biasa aja, terus ya kalian coba hitung sendiri. Sama aluminium wadah tadi udah, aluminium foil sama baking soda kan biasa kan jual beli kalau buat kue. Aku punya baking soda sih di rumah, suka buat baking soda dan baking powder tuh beda apa enggak? Baking soda, baking powder beda. Itu aku juga. Ada apa sih soda kue, baking soda, baking powder? Aku nggak ngerti loh bedanya apa sampai sekarang. Oke, sama baking aja. Baking soda sama soda kue sama. Tapi baking powder tuh beda. Beda kawan, kamu nanti salah alat, salah bahan. Tuh, bilang aja lah pokoknya kalau beli baking soda. Paling yang agak mahal ya, kalau Aquades ini kan tadi nggak pakai Aquades juga bisa gitu loh, tapi nanti jadi kayak seminggu buat. Kalau seminggu buat mah air biasa kan juga nggak apa-apa. Mungkin yang agak mahal asam ascorbatnya ini sih. Makanya aku bilang kalau mau buat mungkin bisa buat, kan nih sih kalau beli asam ascorbat kan kayak isinya langsung banyak ya, nggak kecil-kecil gitu, padahal kita butuhnya cuma dikit, misalnya 2 gram tuh sedikit soalnya, misal tadi yang 20%, 2 gram itu kan dikit, jadi tuh kayak bisa dipakai berkali-kali gitu loh. Cuma kalau beli awalnya kayak mahal, tapi mungkin kalau mau iuran, mungkin temen mau iuran gitu ngerjain bareng-bareng jadi lebih murah, terus itu juga bisa berkali-kali, jadi maksudnya nggak, kalau beli kan malah lebih kayak misalnya sekali nih, misalnya 20 ml ini, terus kalau sering pakai yang sangat suka pakai skincare bisa seminggu atau 2 minggu udah habis, beli lagi kan malah lebih mahal gitu loh, akumulasi pengeluaran uang itu lebih banyak gitu. Emang satu yang gede itu berapa ya Bang ya? Nabrak. Asam ascorbat tuh ya, coba cari. Kayaknya 100.000 deh. Kayak cuka apel, cuka apel, apa sih namanya tuh? Yang mahal juga satu paket gede. Ya gitu teman-teman. Itu. Ada yang mau tanya-tanya seputar inti atau seputar yang lain, seputar perkuliahan? Seputar perkuliahan. Kok kimia tuh sesusah itu ya Kak, gitu kayak aku. Atau yang mau nanya lain? Kayaknya ini pada ngantuk gak sih jam segini? Suasananya tuh enak buat tidur. Ya aku aja kayak udah mau tidur. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau nanya selain kimia ini juga nggak apa-apa kok, mau nanya lain. Kalau bingung kan soalnya kayak susah banget gitu. Aku mau nanya, aku mau nanya kalau untuk kulit kering boleh pakai serum vitamin C nggak? Kalau menurut aku jangan dulu sih. Kalau boleh mungkin boleh, tapi menurutku untuk tidak biar iritasi itu jangan dulu. Lebih baik kamu memperbaiki kondisi kulit keringnya kayak pakai moisturizer kayak gitu-gitu dulu. Kalau misalnya pengen ada kayak kandungan vitamin C-nya, kayak aku seminggu lalu udah bilang misalnya kamu beli moisturizer itu biasanya udah ada kandungan vitamin C-nya gitu loh. Jadi buat kulit kering mungkin bisa beli yang kayak gitu yang udah ada kandungan vitamin C juga, terus moisturizer juga, jadi itu lebih aman. Kalau langsung serum vitamin C itu
emang cocok-cocokan sih kalau vitamin C karena kan pH-nya tuh asam ya, dan kulit orang tuh beda-beda, jadi bisa sensitif. Kalau kulit kering malah mungkin lebih resiko sensitifnya lebih tinggi gitu. Begitu, Niken Lestari. Kalau mau vitamin C itu loh di Sangobion ada asam askorbat. Diminum aja, bener-bener. Kalau Diminum. vitamin C mungkin diminum aja. Oke, makasih ya, sama-sama. Udah jam ya. Iya, ada lagi. Mungkin kalau pada nggak berani pakai ke muka takut nggak cocok ya bisa dimakan aja, diminum aja. Ya, Vitamin diminum banyak. aja. Itu. Ini cuma tapi jangan yang tadi aja. Jangan yang tadi ya diminum. Asam ascorbat tadi tuh obat loh, itu yang diminum. Terus langsung gede semuanya gitu satu botol gitu kan enggak juga toh. Ya, itu pakai apa gitu. Ada aturan pakainya loh pasti. Iya makanya kan. Kayak diminum gitu, kayak dilarutin terus minum. Tapi kok kayak ini ada yang tanya nih. Masih enggak. Kalau ini sih serumnya tadi, kalau serum yang buat sendiri tadi, yang DIY project tadi enggak, karena dia kan kita nggak nambahin preservatif, kita nggak nambahin apa preservatif tuh pengawet ya. Kalau aku pakai bahasa preservatif kayak pada bingung. Nggak pakai pengawet. Terus kita tadi buatnya nggak pakai kayak moisturizer kayak gitu-gitu. Itu untuk 2 minggu, habis 2 minggu nggak bagus, pasti jadi rusak gitu. Dan warnanya tadi aku bilang warnanya di kuning. Kalau beli udah jadi nggak apa. Kalau beli udah jadi kan itu buatan pabrik, itu biasanya udah ada kandungan. Dia udah pakai humectant. Humectant tuh untuk kayak ya semacam pengawet juga. Terus pakai moisturizer emollient kayak gitu. Kalau beli nggak apa-apa. Kalau beli bisa tahan lebih dari 2 minggu, sebulan, 2 bulan juga bisa. Sama-sama. Farel, skincare boleh. Kayaknya bukan skincare-nya ya dimaksudkan, Farel. Mohon maaf, nanti kan keracunan. Awalnya kan vitamin C ya, vitamin C bisa diminum dengan aturan pakai yang sudah ditulis di botolnya itu, jangan melebihi dosis yang ada. Itu. Bukan kita buat serum terus kita minum ya. Ngapain kamu buat serum, mending bikin vitamin suplemen. Langsung. Gitu. Kalau beli berarti nggak boleh diminum ya? Nggak boleh, karena kalau beli biasanya produknya tuh nanti tuh ada ya pakai tambahan tadi emollient, tambahan moisturizer untuk kayak glycerin kayak gitu. Glycerin tuh untuk jadi lembab gitu loh, jadi kalau kita pakai nggak yang kering gitu. Nah, terus dia juga pakai biasanya tambahan perfume. Nah, kalau kamu minum ya paling kamu jadi kejang-kejang aja sih. Iya, ada reaksi yang berubah jadi. Iya, ada reaksi yang terjadi. Kalau mau jadi sampel. Kalau mau beli vitamin C jangan serum, mending vitamin sekalian, vitamin beneran, suplemen. Langsung. Misalnya kayak Doxon, terus dan lain-lain. Sangobion. Sangobion tuh vitamin loh. Sangobion kan untuk nambah darah. Tapi di sini tulisannya apa? Oke, makasih insightful banget. Iya, sekarang jangan tiba-tiba makan skincare loh setelah ini. Iya, jangan makan skincare ya. Sangobion tuh katanya zat besi, vitamin, dan mineral loh. Oh iya, mineral, vitamin C. Mineral. Oh, ada sih yang kalau yang cair tuh kayaknya ada vitaminnya emang. Gitu. Sekarang vitamin, apalagi kita nggak olahraga dan sebagainya, mungkin pengen sehat tapi makannya bosen ya, mungkin beli vitamin juga. Itu begitu. teman-teman. Mungkin kalau ngomongin vitamin, asupan gizi bisa langsung nanya Niken. Ada anak gizi kesehatan di sini, jadi yang lebih tahu. Kalau aku cuma tahu cara buat produk aja. Mungkin kalau mau nanya-nanya Niken bisa besok datang ke acaranya hari Sabtu. Iya. Oh iya, sekarang. Jadi Sabtu besok jam 9 pagi ada webinar tentang new normal. Kan kita habis pandemi terus mau beradaptasi ke new normal. Nah, besok datang hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Google Meet.
Saya juga lihat. Nah itu. Kalau belum pada Nanti bangun, mungkin kita share nanti posternya ke share. grup boleh juga ya. Ya boleh nanti kita Jangan lupa share. nih kan jam kerja kita. Ini kan jam bantu. Nah iya Gitu. nanti kita Ada yang share. mau nanya Nanti lagi kita nggak? akan cari. Mm-mm. Atau mau nanya Gimana? skincare yang lain, atau mau nanya kimia juga boleh. Tapi kimia susah, mungkin tanya yang lain juga boleh. Nggak Kayaknya memotivasi aku sama tuh, sekali. jadi saya, mungkin teman-teman KKN kan udah mau hampir tahun terakhir ya. Ya Hampir kita pasti satu tua. Iya, mahasiswa tua, kita Gajah Mada tua. Jadi kayak kalau aku tuh udah capek banget gitu loh kuliah. Ini direkam lagi, halo Pak dosen, Ibu dosen. Apa biasa kok. Sama kayak anak sekolah udah tua gitu pasti capek. Iya. Mau Mau S2 S2 nggak? nggak Kak? Iya, aku pengen rencananya insya Allah ambil S2. Di UGM juga Kak. Enggak. Apa sih pengkhianatan? Katanya capek kuliah. Bukan capek kuliah, literally capek kuliah gitu loh. Tapi kayak capek rutinitas, bosan. Tapi kan maksudnya, oh ya, jadi ngomongin diri sendiri, udah apa ya. Mau S2-nya habis kerja dulu, dapat duit dulu, biar bisa bayar S2. Kan kadang nggak dapat beasiswa, gue nggak pinter banget soalnya. Bisa aja dibayarin perusahaan juga kan kalau kerja. Iya, benar. Tuh, jadi mau kerja dulu, Farel. S2-nya di UGM lagi kan, Kak? Enggak. Enggak mau. Oh iya ngapain sih ketemu lu lagi gitu kan capek Iya, sih. ketemu dulu. Kok enggak sih? Kok enggak sih ya? Kan aku pengen memperluas ilmu aku, nggak cuma di satu tempat aja. Jadi mungkin anak yang mau kuliah itu pikirkan baik-baik. Jurusannya. Kalau jurusan ini kan males gitu. Maksudnya di si Safa aja udah niat sama jurusannya, udah suka sama jurusan, tapi dia tetap males. Apalagi yang kalau salah jurusan lebih males lagi. Males, Cara karena kan ini lagi liburan. Siapa yang ngomong tuh? Salah Zuri. Cara ngatasinya itu konsultasi Fana. Apa aku sih? Psikologi. Iya. Boleh lo adik-adik. Yeah. Boleh lah adik-adik. Konsultasi Mbak Fana dari psikologi ini. Oh iya bisa. Aktivitas Gak sekarang tahu sih bisa apa enggak. Bisa aja mungkin. maybe I don't know. Kita harus dengerin ceritanya mereka dulu ya kan. Iya. Kalian tuh chattingan PM Mbak dan Mas ini. Mbak Safa, Mbak Finda, Mas Zuri. Kalau mau nanya apa? Kalau mau nanya tentang enggak kita bertiga doang ya. Mau nanya tentang IUP mungkin. Oh, siapa ada yang tahu dari saya bisa usahaan IUP aja. Walaupun kita jurusannya udah tahu pasti, tapi kita juga kadang tahu info tentang jurusan lain juga bisa gitu kan. Ya, kayak Safa dan Zuri tahu tentang MIPA. Tentang filsafat, yoga. Tentang teknik kimia nih ada Lita. Banyak yang kimia ya di sini. Iya. Oh iya ya. Teknik kimia tuh ya Jihad yuk teknik kimia, Lita. Kamu yuk kimia. Aku pernah sempat ambil azas teknik kimia. Jihad teknik kimia, bukannya teknik. Jihad teknik kimia. Tadi nuklir bukan teknik sama kimia. Lita. Oh, oke. Jihad teknik. Jihad teknik. Waduh, emang lu kira apa? Dikira apa anak mana? Sosu. Enggak sih, Jihad tuh kelihatan anak. Oh, kira sosu dulu. Padahal di grup kita tuh gak ada Jihad, gimana sih? Gimana tuh dimarahin tuh? Jihad tuh anak saintek banget loh kelihatan. Oh, dia tuh pemikiran saintek. Kita gosipin orangnya gak ada orangnya, gak apa-apa. Siapa yang? Oh iya, sorry. Yang pikiran saintek. Aku pernah ambil. Oh iya lupa. Di jurusan kimia tuh ada mata kuliah juga azas teknik kimia. Jadi mungkin bisa di kimia kita dapat teknik. Jadi kemarin aja aku berencana ngambil S2 teknik kimia tapi nggak jadi sih. Susah. Aku nggak ngerti bedanya teknik kimia sama kimia toh. Gitu. Lita tuh. Susah Lita, kamu keren sih bisa bertahan teknik kimia. Bedanya teknik kimia sama kimia murni opo? Beda sih, beda banget sih. Aku agak kuat juga, Saf. Iya kan, aku tuh ambil azas teknik kimia. Siapa yang ngajar lupa. Itu aku kayak udah mau rasanya Allah kenapa aku ambil mata kuliah ini. Dan itu sebenarnya mata kuliah yang dihindari kakak tingkatku. Cuma kan kayak aku sok berani gitu loh. Kamu tahu kan aku kan orangnya kayak optimis di awal, pesimis di akhir gitu loh. Jadi kayak aku mau nyoba gitu. Terus ternyata bisa. Tapi ya nilainya alhamdulillah sih oke aja sih. Iya.
Dapat Kagak D ya, dong. Kak? Aku lumayan pinter. Dapatnya D ya, Kak. A A plus 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 nggak plus. ada plus. Nggak ada A plus juga. Dapat Nggak ada D plus. dikali 2. Dapat D kali 2 jadi 4 kan. D kan Hah? 2 kan ya? D D 2,0 kan? Ya udah. D plus D. Jadi Lupa. A. nggak ada A plus plus. Kan sih susah Ternyata sih. bukan D tapi E, sama aja dong. Kita malah ngomongin nilai. Teknik kimia bedanya apa sama kimia? Oh ini, kan di UGM juga ada materi kasih. Tapi kalau Banyak banget itu. Banyak mikirin teman itu. aku banyak yang pindah. Itu ada ribuan. Ya susah. Saya Farel Ada. gitu. Saya coba kan Nanti kalau aku. Iya kan? Sumpah. nggak di Nih, UGM langsung juga ada semuanya. mahasiswa yang ngerasa salah jurusan gitu, Kak. Banyak banget. Banget salah jurusan. Banyak Kalau aku, temanku banyak yang pindah kok. Pindah di semester 4 lah, iya, pindah temanku semester juga 3 ada. lah. Nggak heran kalau tiba-tiba kalian semester 2 tiba-tiba temanmu hilang gitu. Biasa Iya. itu. Gak apa-apa, itu pilihan hidup masing-masing kan kalau mau pindah. Yo, ih. Kadang Temenku itu banyak tuh. yang Tapi sebaiknya yang teman bilang, dari awal. Oh, "Ah, iya. dia sama. Anak sosum biasanya diambil Iya, stan. di sliding stan nih. Sliding Kalau Kalau pindah pindah jurusan jurusan pasti tuh kalau dari semester awal, iya pindah Ya. jurusan kita ikutan UTBK lagi. Tapi Iya. katanya ini enggak sih bisa transfer SKS gitu enggak sih? tahu. Sebagian jurusan enggak? Itu Seingatku tergantung gitu. juri teman Bisa. SKS, tapi asalkan dia sama tuh loh makulnya dan satu Oh. universitas ya jelas. Oh, bisa tuh Pancasila. kata Farel Pancasila bisa. Iya. Pancasila Pancasila doang. Unif kan? Unif Pancasila Maksudnya Pancasila ini doang. atau makul makul Unif. Pancasila. Iya. Iya, temanku juga makul Pancasila sama PKN tuh transfer. Berarti KKN juga. Dia dari Oke, anak Farel, hukum silakan psikologi. pindah Farel. Biar Silakan kamu pindah. Farel mau kemana? Tapi telat banget. Udah KKN Iya, juga. biar kamu enggak KKN 2 kali. Iya. Semester 7 pindah. Oh, males Nah, ya. males ya. Males. Tapi kalau udah setua Pindah ini ke nggak usah dari matematika, awal, nanti mending ketemu lulusin. ketemu Kalau Bohan. FAS ini dia masih SMA kelas berapa kok udah mikirin salah jurusan pindah jurusan. Pas. Masuk aja belum. Kayaknya Tuh kan ini dia takut dia, dulu kita juga kadang gimana nih kalau kita Kelas kelas 12 kan. 12, woi. oh Ya iya. udah Dibikin saatnya memikirkan. Ya pegang masing-masing dibikin mateng-mateng. Aku salah ngomong loh, ngomong dibikin masing-masing. Kamu Dibikin mau, Emang mau biasa masuk kalau jurusan jurusan. apa, Fas? Ya FAS mau masuk jurusan apa? Rencananya? Kimia jangan-jangan. Waduh. Enggak sih kayaknya. Matematika jangan-jangan. Waduh. Enggak sih kayaknya. Ayo tebak-tebak sebelum. Ininya statistika atau berarti Iya, sama bener. Zuki departemen. Oke. Menarik, Bro. Keren itu. Zuri dong. Keren. Amin tuh. Amin, semoga lulus ya. Amin. Statistik peringkat 3 loh se-UGM. Tadi loh. ketemu kita, tapi kita udah lulus. Tahun depan Mudah-mudahan udah lulus Peringkat ya. 3 UGM di Sosai Tech. Kalau sama-sama statistik MIPA. Amin Sama. tapi takut. Tapi takut kayak ya Nah, itu belajar. aku Maksudnya semua. persiapan. kita semua juga takut kok pernah awal-awal. Apalagi takut aku. banget. Kenapa takut? Weh tuh, Karena Farel tuh Mas- pasti santai aja. santai. Oh iya sih santai aja. Kenapa tak? Nanti dibimbing Farel lah. Iya dibimbing Farel lah. Ya anak manajemen ya. Aku aja awal kuliah gak ada. Tapi kan dia gak ngomongin awal kuliah, dia ngomongin ini kayaknya pas tesnya. Ujian ya. Persiapannya. Bukan ngomongin pas kuliah. Takut masuk. Oh, takut masuknya. Takut masuknya, takut gak Bisa. Bisa sih. Pasti bisa. Kayak apa ya? Kayak aku misalnya kimia tuh susah. Kimia tuh susah Nanti banget. kan ada teman. Maksudnya itu bisa belajar bareng, bisa apa-apa gitu loh. Ada himpunan juga. Iya, ya, nanti Bang. ada. Jadi bisa curhat, bisa saling bantu. Terus nanya dosen, kalau bingung nanya dosen tuh nggak apa-apa. Tanyain aja dosennya. Seneng kok kalau Menurutku yang penting niatnya dulu sih. Maksudnya kamu memang benar-benar mau kuliah gitu loh. Pribadi dulu sih. Karena biasanya lingkungan kuliah sama SMA tuh beda tuh loh. Tepat sekali. Kayak di kuliah tuh kayak dulu aja aku kayak wah kok kuliah tuh apa namanya sangat independen sekali ya, sendiri-sendiri nggak kelompokan gitu kan. Apalagi aku masuk situ tuh sendirian gitu, nggak ada teman SMA dan lain-lain gitu. Waduh. Kamu padahal di psikologi ya, Van ya? Hah, kenapa? Maksudnya aku emang selalu sendirian sih dari dulu. Wah, berarti bukan cuma aku yang nggak sendirian. Ngomong apa sih? Maksudnya aku sering pindah-pindah juga tuh loh, jadi kayak ya udah lah ya. Badan deh perlu teman. Nggak, aku udah punya teman sekarang.
Iya, kita. Farel. Ini Ini Farel. Ini mungkin recordnya mau dimatiin dulu terus curhat iya. aja udah post pas di-upload. ya aku tutup dulu. Jadi itu kelasnya teman-teman. Kalau ada yang mau nanya tentang kimia sendiri atau kosmetik, Tentang matem juga boleh deh, matem statistik. Bahasa Inggris. Aktuari mungkin. tanya-tanya aja nggak apa-apa. Di grup aja misalnya mau nanya tentang UGM bisa nggak sih dosennya gimana gitu-gitu boleh. Jangan pikirin dosen dulu. Oh iya, nggak usah Dulu pikirin aja. dosen. Maaf. Masuknya gimana? Jadi begitu teman-teman. Pikirin apa, Kak? Aku stop Pikirin dulu ya jodoh. recordingnya. Yoi. Ya,